Salam jumpa, salam istimewa. Bersua kembali bersama Om Opi. Masih dalam bahasan kita terapi musik untuk anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk anak-anak penyandang autisme. Dan Om Opi masih berbicara bersama para ayah dan bunda, bersama para terapis dan guru-guru di tempat terapis ya. Mau judulnya terapis atau guru terserah. Wabil khusus lagi bagi para terapis musik, karena anak-anak kita tidak bisa kita berbicara teori. Yang bisa itu adalah berbicara studi kasus. Jadi begitu kompleks cara-cara untuk menjadikan anak kita anak yang luar biasa. Baik, lagu yang akan kita bahas adalah Hujan Sore-Sore, sebuah lagu dari Indonesia bagian timur ya, tengah atau timur, terserah, tapi judul lagunya Hujan Sore-Sore. Hujan Sore-Sore nanti boleh dilihat linknya lagu Hujan Sore-Sore, itu ada komplitnya, ada minus jimbenya, ada minus bassnya, ada minus stringnya, ada minus melodinya. Berarti setiap video bermain musik dalam bahasan bersama Om Opi itu selalu ada 5 video yang beriringan, yang satu sama lainnya saling terhubung, dan 6 dengan video tutorialnya ya. Baik, Hujan Sore-Sore. Nah, untuk yang anak-anak istimewa kita ya memang harus bertahap mengajarkan ya. Misalnya untuk core-nya mengajarkan fingering pada keyboard, taruhlah kita menyebutnya keyboard saja, ataupun piano kalau ada di rumah, elektrik maupun klasik. Nah, fingeringnya ayah dan bunda, para terapis dan guru-guru semua tentu sudah tahu ya. Artinya boleh berselancar di dunia maya. Yang pasti semuanya butuh proses, dan proses akan membuahkan hasil. Proses yang serius, dia tidak bisa membohongi hasil. Baik, kita akan bahas bagaimana caranya memainkan string pada lagu Hujan Sore-Sore. Ya. Yang pertama adalah memainkan string. Nada dasar yang kita pakai adalah C. Kita akan memainkan lagu Hujan Sore-Sore, ini string. Waktu hujan sore-sore, kilat sampah pohon kenari, ejo jaro deng mengari, mari dansa dan menari. Buku tifa toto buang dan seterusnya. Bahasannya intinya adalah jari kiri dan kanan harus berkoordinasi. Maksudnya tangan kiri dan kanan memegang C, lalu F-nya formasi kedua, G-nya juga formasi kedua, C-nya formasi satu. Ya, formasi satu. Mau memakai satu tangan saja boleh, tangan kanan atau tangan kiri saja boleh. Dua-duanya lebih bagus. Dan di dalam video lagu tersebut sudah ada contoh memainkan stringnya, ya, contoh memainkan stringnya. Cuman terlihat hanya satu tangan saja chordnya di sana. Boleh nanti menyesuaikan. Baik, itu untuk lagu Hujan Sore-Sore. Lalu di dalam lagu tersebut ada juga melodinya. Melodinya ada, nanti juga ada minus 1 melodinya. Itu dia. Lalu nanti silahkan melodinya seperti apa, cari berselancar lagi di dunia maya, cari solmisasinya, nanti bisa lalu ajarkan, mungkin dengan satu jari saja. Lalu nanti ajarkan fingering, silahkan cari, begitu banyak tutorial fingering bermain piano. Sebenarnya di dalam bunyi tersebut ada ritme yang memang tidak Om Opi bikin minusnya. Biasanya mungkin terdengar bunyi seperti ini. Nah, bunyi seperti itu tidak terdengar karena itu adalah ritme. Itu adalah bunyi utama. Jadi mungkin tingkat kesulitannya
agak berbeda, sudah berbeda. Tetapi nanti ayah dan bunda kalau memang butuh, Om Opi siap mengirimkan videonya. Baik, berikutnya adalah memainkan bass. Nada dasar lagu Hujan Sore-Sore ada di C. Kalau memang nanti anaknya sanggup memainkan C-nya di sini, silakan. Di C, ini F, ini G. Berarti waktu hujan sore-sore, bulan samban, pohon kenari. Atau C-nya di sini. Kalau Om Opi biasa karena fretnya ini terlalu jauh di sini, maka untuk supaya tidak terlalu susah konsentrasinya, maka Om Opi mengajarkan C-nya di sini, F-nya di sini, G-nya di sini. Nah, tahap pertama seperti biasa, mainkan dengan satu jari saja. Nanti kalau dia sudah punya kemampuan motoriknya lebih bisa ditingkatkan lagi, mainkan dengan dua jari, satu jari. Ini juga diperhatikan. Seperti biasanya ini juga menjadi hal yang sulit untuk awal-awal belajar. Seperti tangan jempolnya di sini. Ajarkan bertahap, nanti bisa dengan dua jari. Baik, kita ulang. Satu jari di kiri. Waktu hujan sore-sore, bulan samban, pohon kenari, ejo jarudeng mongare, mari dansa dan menari. Kalau itu sudah bisa, maka tingkatkan permainannya. Pukul tifa toto buang, kata baliti di kereta, nona dansa dengan tuan, jangan sindir nama beta. Seperti itu tahap keduanya. Lalu ada juga sih ada proses yang membuat kita agak sulit mengajarkan seperti itu. Ya, misalnya begini, biasanya kan ditekan lama, bass ini kan bunyinya sustain. Ini juga sustain. Kalau kita suruh pegang jari seperti ini, maka kendalanya adalah sustainnya berbunyi terus. Panjang. Jadi harus biar di dead, biar bunyinya mati. Nah, ada juga satu waktu kita harus mengajarkannya seperti ini. Seperti itu. Nanti baru diiringi dengan. Nah, seperti itu untuk memainkan bass. Salah satu instrumen yang akan kita mainkan perkusi diwakili oleh djembe. Silakan nanti mau pakai tifa atau mau pakai gendang, mau pakai kahon juga terserah. Nanti untuk variasi permainan penggunaan alat. Baik, pukulannya masih sama dengan yang sebelumnya, pukulan rumba biasa. Cara menghitungnya seperti ini. Biasanya kalau Om Opi mengajarkannya, diiringi bunyinya dengan mulut. Tum. Tum dum, tak tak tum. Tum dum, tak tak tum. Tum dum, tak tak tum. Waktu hujan sore-sore, kita sambar penari. Wejo jaro demo mare, mari dansa. Nah, di video lagunya itu ada kelihatan pergerakan tangan di djembenya. Nah, nanti kalau sudah mahir boleh pilih -1 djembenya, lalu anak kita yang mengisi djembenya. Nah, baik ayah dan ibu, para terapis dan para guru dimanapun berada, Om Opi tantang nih, ya. Silakan nanti diajarkan anak istimewa kita. Jangan lupa kolaborasi antara sekolah dan rumah, ya. Jangan lupa nanti kirimkan video permainannya ke Om Opi, ya. Caranya gimana ya? Boleh nanti Om Opi kasih link emailnya, ya. Boleh Om Opi kasih link emailnya nanti untuk mengirimkan
video permainan anak istimewa kita. Ditunggu ya tantangannya. Terima kasih. Salam istimewa. Sampai bersua kembali.